Kalau kalian itu, saya sangat heran sekali ya, kenapa dari Mbak Alawi ini belum menyadari, diajak diskusi di UIN, jelas-jelas ikut di diskusi adalah membahas tentang sejarah imigrasi Mbak Alawi, dan mungkin itu juga nanti akan diselipkan dengan membahas nasab. Kalau memang dengan ada pembahasan nasab sejarah kalian, itu adalah bagian sejarah kalian, kenapa kalian sebegitu takutnya sampai-sampai menggunakan berbagai macam cara untuk membatalkan diskusi? Kalian begitu takutnya ketika diajarkan diskusi, tapi begitu lantangnya kalian itu memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah keterangan, tapi di kandang Anda sendiri. Kalian ini mau diketahui masyarakat secara umum atau tidak? Sekarang ini ya, untuk saudaraku dari Mbak Alawi semua, sekarang ini masyarakat ini sudah cerdas. Masyarakat ini, umat ini sudah cerdas. Jangan kotori kalian dengan penampakan-penampakan, dengan penampilan-penampilan, dengan ceramah-ceramah yang kelihatannya memukau, yang kelihatan meyakinkan, yang kelihatan begitu percaya diri. Mungkin orang awam, orang-orang yang tidak tahu, muhibin-muhibin yang fanatik buta akan mempercayai kalian. Tapi bagaimana mungkin orang-orang yang memakai logika akal warasnya bisa menerima keterangan kalian, jikalau kalian tidak bisa menunjukkan data kitab zaman? Memang tidak ada yang mensyaratkan. Kiai Imad mensyaratkan itu hanya dia mewakili logika akal waras manusia. Sebagaimana kalau kita, sebagai contoh, kalau kita misalkan, kalau kita ingin makan masakan yang enak, ya maka harus logikanya, maka harus dimasak dengan enak. Kalau kalian tidak bisa memasak dengan enak, dengan bumbu-bumbu yang enak, tidak bisa memberikan bumbu-bumbu yang enak, mana mungkin masakan itu bisa enak? Inilah logika yang bisa diterima oleh akal waras manusia. Apa ada orang yang mensyaratkan masakan enak itu harus dimasak dengan yang benar, dengan syarat ini, dengan syarat ini? Tidak ada. Itu secara alami. Mau diterima atau tidak masakannya itu. Kalau pelanggan Anda di warung-warung Anda ingin masakan yang enak, ingin masakan yang jelas, terus Anda masih bersikap seperti itu, ini memang masakan saya, kan tidak ada yang mensyaratkan, kalian mau atau tidak, kan paling begitu jadinya. Ya kayak seperti ini. Kalau masakan Anda, kalau data-data yang Anda berikan itu masih ngawur, ya kami tidak akan menerima masakan Anda. Kami akan membatalkan nasab Anda. Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan itu logika akal waras. Logika akal waras kita semua yang membatalkan. Jangan kamu framing terus seperti Kiai Imad, kok orang baru datang kemarin sore, orang abad ini, ulama-ulama dahulu seperti Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, terus ada Mbah Maimun Jubair, terus ada siapapun itu, mereka tidak ada yang protes. Terus kemudian Anda mengatakan bahwa orang kemarin sore seperti Kiai Imad ini kok seperti berani-beraninya memberikan protes. Kenapa? Karena seorang seperti Kiai Imad ini, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, menemukan sesuatu yang sangat janggal, saudaraku, ya. Menemukan sesuatu yang sangat janggal dan sangat mencurigakan. Kemudian dia protes, kemudian akhirnya dia berkesimpulan bahwa nasab Alawi ini batal. Batalnya karena apa? Ya karena kecurigaan penemuannya. Karena hati nuraninya menolak.
Ini bukan soal masalah kita itu membenci, bukan masalah soal kita itu meragukan nasab yang sudah diisbat oleh, yang kata Anda itu diisbat oleh ulama-ulama. Bukan itu. Tapi logika akal waras kita itu menemukan kejanggalan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa ditutupi. Kejanggalan itu hati nurani manusia, tidak bisa dibohongi. Kalau mungkin Anda kepada para muhibin-muhibin yang masih fanatik buta, mungkin masih bisa Anda bohongi. Dengan framing, dengan penampilan, dengan membuat sebuah live streaming yang begitu memukau, begitu indah, tapi diajak diskusi, tidak mau, membatalkan, merugikan orang semua. Apa itu? Saya sangat heran sekali ini kepada, ya memang saya sangat geram sekali. Kenapa saya kok sampai ingin sekali membuat live semacam ini? Itu saya geram sekali itu. Ba'alawi TV sejak kemarin membuat seakan-akan mungkin bagi dia klarifikasi, lautan fakta tentang Ba'alawi. Tapi yang ditunjukkan adalah fakta-fakta kebaikan-kebaikannya. Yang namanya manusia itu punya kebaikan. Tapi fakta-fakta di balik itu semua, bagaimana Utsman bin Yahya itu dengan fatwanya, dengan ceramahnya berakibat terjadi pembunuhan para kiai, ulama. Memang tidak secara langsung. Tapi kalau Anda memahami politik pada masa itu, tidak sederhana itu. Kalian mengungkap kebenaran seperti itu. Astagfirullah ya Allah. Ya inilah mengenai data fakta tentang kitab sejaman. Kalau kalian memang tidak bisa memberikan data fakta kitab sejaman, tidak apa-apa. Kami tidak menuntut, tidak ada yang mensyaratkan. Tapi juga jangan salahkan kami jikalau kami akhirnya menyimpulkan bahwa nasab kalian ini betul-betul batal, betul-betul tidak sambung. Itu hak kami. Karena kalian tidak bisa menunjukkan. Jadi debat ini tidak perlu, memang tidak perlu ini diperpanjang. Ini sudah jelas. Ini cuma nanti pada finalnya, endingnya adalah pada keyakinan masing-masing di antara kita. Biarkan umat ini mencerna dengan logikanya mereka sendiri-sendiri. Silahkan Anda boleh menunjukkan data-data semacam itu. Tapi ketahuilah saudaraku dari Ba'alawi, berkali-kali Anda melakukan klarifikasi, live streaming, berkali-kali Anda menunjukkan kalian menunjukkan kebaikan-kebaikan dari Ba'alawi, fakta-fakta palsu dari Ba'alawi. Tapi logika, jikalau logika akal waras manusia itu tidak bisa menerima, maka itu justru akan menjadi bumerang Anda sendiri. Ketahuilah, camkanlah. Kalau kalian tidak percaya, teruskanlah. Teruskanlah. Rakyat ini, umat ini sudah semakin cerdas. Kenapa seperti sekarang ini, itu seperti di channel Anda, atau seperti dari Ba'alawi itu seperti ada banyak pengikutnya. Seperti masih banyak pengikutnya. Memang, faktanya memang masih ada. Karena apa? Karena masih keluguan masyarakat-masyarakat ini. Mereka masih saking lugunya. Sehingga pada kesempatan yang kayak begitu Anda membuat framing, Anda membuat klarifikasi, seakan-akan membuat penjelasan di channel-channel Anda. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa itu justru akan menjadi bumerang kepada diri Anda. Kalau Anda memang tidak mengakui diri Anda bukan cucu Nabi, sementara Anda tidak bisa menunjukkan data-data yang bisa dicerna, bisa diterima oleh logika akal waras manusia, maka bersiaplah Anda akan dikucilkan oleh masyarakat. Ini justru kesempatan yang masih ada untuk Anda semua dari Ba'alawi. Ini kesempatan.
Sebenarnya posisi kalian ini sudah terdesak. Jangan Anda kira mungkin saat ini Anda mungkin masih merasa banyak pendukungnya karena Anda itu masih diikuti oleh muhibin-muhibin yang masih polos, yang masih fanatik buta. Saya memaklumi mereka karena mereka belum begitu paham, belum begitu memahami. Tapi sekali lagi mereka kok mulai paham, mulai memahami, Anda akan siap-siap ditinggalkan oleh muhibin Anda dengan cara yang justru tidak hormat. Kalau Anda saat ini, seandainya saat ini Anda mengakui, ya memang saya tidak punya data yang kuat. Seandainya saya memang tidak bisa memberikan data sejaman. Yang dipersyaratkan oleh Kiai Imad itu adalah sebuah kebenaran. Itu memang logika akal waras manusia. Kalau Anda tidak mengakui hal semacam itu, maka Anda akan siap ditinggalkan oleh muhibin-muhibin Anda dengan yang tidak hormat. Tapi jikalau Anda hari ini mau legowo, mau menerima, justru Anda menunjukkan kerendahan hati. Apalah artinya nasab saya ini dibahas? Apalah artinya hanya sebuah nasab saya diragukan? Kok saya sampai menfitnah orang? Kok saya sampai menjelek-jelekan orang? Kok sampai saya membuat framing dan sebagainya? Apa sih artinya? Kalau Anda terus kemudian merendahkan diri Anda memaafkan, Anda sangat memahami hal seperti itu, justru kami akan menghormati Anda. Tapi coba lihat kalau Anda seperti ini, orang-orang yang tidak tahu seperti ada Buya Yahya atau artis-artis yang masih lugu-lugu tentang dia tidak memahami nasab kalian. Itu kalau Anda masih seperti ini, mereka ikut terjebak dengan framing Anda. Tapi untuk sementara ini, karena Anda sementara ini yang dikenal oleh orang-orang itu, oleh tokoh-tokoh itu, sementara ini Anda lah yang dikenal oleh Uwas, oleh Uwah, oleh Buya Yahya, oleh orang-orang di sekitar Anda. Jadi kalian itu jangan merasa bangga karena kalian masih dibela. Orang mereka itu membela, ketahuilah, karena mereka masih husnudon dengan kalian. Yang dikenal itu sementara adalah Anda. Dia belum memahami. Coba kalau seandainya Buya Yahya, Uwah itu memahami tentang kronologi polemik nasab ini dan dia juga mengikuti perkembangan pembahasan nasab ini, dia tahu, saya yakin pasti akan sependapat dengan Kiai Imad. Kebenaran itu tidak akan membohongi hati siapapun. Hati nurani manusia tidak akan bisa mengelak dari sebuah kebenaran. Itu catatan untuk dari Ba'alawi. Kemudian dari Ba'alawi ini menganggap bahwa nasab mereka ini dianggap sah, kuat, dan tuduhan Kiai Imad itu salah total, bahwa nasab Ba'alawi itu batal. Mereka menganggap kuat karena sudah suhra wa istifadah, atau sudah ijma para ulama, sudah surah istifadah. Ya, saya jawab, memang itu sudah surah wa istifadah. Nasab Ba'alawi ini memang sudah surah wa istifadah. Tapi perlu kamu pahami, surah wa istifadah itu dimulai dari kapan? Ini memang sudah surah wa istifadah. Tapi surah wa istifadahnya itu dimulai sejak kapan, saudaraku? Ya, tidak ada yang menolak, apalagi ulama-ulama sekarang ini. Surah wa istifadahnya itu kan dimulai sejak abad 9 sampai dengan sekarang. Itu memang surah wa istifadah karena nasab Ba'alawi baru ditulis pada abad itu oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakran. Kemudian itu menjadi surah wa istifadah dan akhirnya para ulama-ulama pun berhusnudon bahwa Ba'alawi ini adalah sebagai dzurriyyah Nabi. Itu yang kamu anggap sebagai surah wa istifadah. Terus bagaimana dengan sebelum itu, sebelum abad 8, abad 7, abad 6, abad 5 dan ke bawahnya?
Apakah surah istifadah? Jawab. Kalau memang itu surah istifadah, maka sejak hari ini saya akan mengakui nasab Ba'alawi itu sambung ke Rasulullah. Kenapa kalau surah istifadah? Kenapa pada abad sebelum abad 9 itu sunyi sepi, tidak ada yang menerangkan, tidak ada catatan, dan kalian pun buktinya tidak bisa menunjukkan catatan kitab sejaman bahwa Ubaidillah itu adalah bagian dari Ahmad bin Isa. Ya Allah, ini kok bilang sudah surah wa istifadah. Kalau orang awam, muhibin yang fanatik buta, pasti akan mengakui Anda. Tapi ketahuilah, masyarakat ini sekali sudah cerdas. Perlu saya jelaskan bahwa di sini saya itu sama sekali tidak kenal Kiai Imad. Dan saya simpatik dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena logikanya yang diberikan kepada masyarakat itu bisa diterima. Lebih bisa diterima. Bukan karena kebencian, bukan karena kita ini benci kepada Ba'alawi, bukan. Tapi karena logikanya itu masuk akal, bisa diterima. Tapi kalau kalian seperti ini, sudah mengaku cucu Nabi, tapi memberikan logika yang palsu. Logika yang bisa menyesatkan umat. Ya ini tidak jauh beda dengan framing-framing kalian, logika-logika kalian, dengan berbagai karangan-karangan buku kalian yang menerangkan tentang ulama-ulama kalian, tokoh-tokoh kalian, seperti Fakih Muqaddam yang begitu diagung-agungkan, yang sampai-sampai seperti Buya Yahya itu sampai-sampai ikut mengagumi seorang tokoh Fakih Muqaddam. Tapi faktanya apa? Kalau Fakih Muqaddam itu punya catatan sejarah, memang dia itu adalah seorang ulama, seorang yang berpengetahuan, seorang yang punya keilmuan yang tinggi. Faktanya apa? Tidak ada catatan kitab-kitabnya, tidak ada karangan kitabnya. Sunyi sepi. Betul Kiai Imad, kata Kiai Imad, menyusuri lembah sunyi tentang Fakih Muqaddam. Tidak ada data-data yang menguatkan bahwa Fakih Muqaddam itu adalah seorang ulama dari karangan-karangan kitabnya. Seharusnya orang dikenal dia itu seorang ulama atau tidak, itu kan dari catatan-catatan kitabnya. Jadi karangan-karangannya ini sudah tidak ada catatannya, sampai-sampai kewaliannya, sampai-sampai dikatakan mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari mana? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya karangan kitab, banyak kitab. Sudah jelas. Beliau juga punya tafsir Al-Quran. Itu jelas menunjukkan beliau adalah seorang ulama, bukan cerita fiktif. Mengagungkan boleh, tapi ada datanya. Saya memang jadi emosional ya. Jadi emosional karena apa? Ini Ba'alawi ini ya sudah kayaknya itu dengan Nabawi TV, dia itu punya channel itu. Wah, seperti menunjukkan arogansinya. Wah, inilah dia yang seakan-akan punya channel yang bisa diketahui masyarakat secara luas, dan ini kesempatan untuk mengelabui masyarakat. Memang tujuan saya ini untuk memerangi, untuk membantah pernyataan-pernyataan yang disampaikan di Nabawi TV tentang masalah nasab ini, karena itu sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Berbagai tokoh-tokohnya juga, berbagai tokohnya juga, ini sangat menyesatkan. Ya Allah, ya saya sangat mengharap sekali dari Ba'alawi TV, dari Ba'alawi, ini adalah kesempatan kalian untuk menyadari, sebaiknya kalian itu mengakui. Sudah tidak ada waktu lagi kalian ini memperpanjang untuk terus kalian berusaha
menunjukkan kalian seperti masih ada nafas, menunjukkan kalian seperti masih ada perlawanan. Ini sudah tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ini justru akan semakin memperparah nama Ba'alawi, akan semakin memperparah kematian nama Ba'alawi ya. Keharuman nama Ba'alawi. Kalau kalian sejak saat ini justru kalian mau minta maaf, mengakui, insya Allah masyarakat luas akan mengagumi Anda. Kami tidak akan melupakan Anda. Kami, kalau memang Anda itu memang betul-betul bukan cucu Nabi, tidak ada masalah bagi kami. Kalau kalian ulama seperti Habib Lutfi, kalau memang masih mensebarkan ajaran agama Islam, akan kami ikuti ajaran-ajaran yang benarnya. Tapi kalau ada ajaran yang menyeleweng, akan kami tinggalkan, akan kami patuhi. Kalau kalian itu ulama, kitab-kitabnya. Saya sendiri masih pengamal Rotibul Haddad, masih saya amalkan. Walaupun kemudian hari itu Rotibul Haddad itu adalah ternyata bukan dari Ba'alawi. Ada yang mengatakan itu dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Walaupun itu ya, seandainya betul-betul itu memang dari Ba'alawi, tetap akan saya pakai karena itu sebuah kebaikan. Tidak ada salahnya. Walaupun kalian bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, kalau sehari ini kalian itu justru mengakui, kami akan justru sangat menghormati kalian. Tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang. Tapi kalian justru kalau seperti ini justru akan memperparah kondisi kalian. Kalian akan akan sangat tidak dihormati. Sekali kalian jatuh, maka itu lukanya akan sangat terasa sekali. Karena kalian masih mengadakan perlawanan, tidak mau menunjukkan perlawanan. Kalau kalian berada di kebaikan, kalau Anda benar, itu ya baik. Tapi kalau kalian menyadari apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kesalahan, kok Anda teruskan, maka itu akan menjadi bumerang untuk Anda, semakin memperparah kematian Anda, semakin akan memperparah ketika Anda sudah dianggap betul-betul masyarakat sudah tidak menganggap kalian sebagai cucu Nabi. Ketika masyarakat semua sudah tidak menganggap, kalian akan sangat begitu dijelek-jelekan. Karena apa? Karena kalian sudah tahu bukan cucu Nabi, tapi kalian masih ngotot, masih ingin diakui. Sebenarnya saya ingin mempertanyakan kepada kalian, kalau mungkin ini dari Nabawi TV bisa menjawab satu aja pertanyaan ini. Kalau kalian bisa menjawab, pasti kalian akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Masyarakat akan kagum kepada Anda kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Saya ingin tanya, kenapa sih kalau hanya dipertanyakan nasabnya, kalau hanya diragukan nasab, kenapa sih kalau Kiai Imad itu membahas nasab kalian, meragukan nasab kalian, terus orang-orang yang membahas nasab kalian itu kok kalian bisa tidak terima? Ada apa? Kalau memang sebenarnya kalian itu tidak terima, kenapa tidak hanya dibantah begitu saja? Kenapa lalu kok menframing orang, kemudian menfitnah orangnya, menyalahkan personalnya, mengurusi orangnya? Kiai Imad Al-Kaburi, itu faedahnya apa? Saya ingin tanya jawab, apa? Apa sih alasan Anda? Kenapa kok tidak terima? Kenapa kok Anda sampai membuat kata-kata seperti itu, sampai-sampai memfitnah Kiai Imad seperti itu, orang-orang yang membahas nasab ini? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ada apa? Kalau memang misalkan kalian betul-betul cucu Nabi, justru kalian itu ya, kalau memang betul-betul cucu Nabi, justru kalian itu malah menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kepada muhibin-muhibin Anda. Okelah saudaraku para muhibin-muhibin,
Kita sedang dianggap tidak sebagai dzurriyyah Nabi, tidak apa-apalah. Apalah artinya sebuah nasab. Wong nasab itu memang pemberian dari Allah, kita juga tidak bisa memilih. Apa sih untungnya? Terus Anda bisa bilang seperti itu. Saya yakin justru kalian pasti akan dikagumi. Sebenarnya kan cukup simpel seperti itu. Kalau seandainya Anda bisa menerima semacam itu, maka kegaduhan nasab ini tidak akan terjadi. Kegaduhan nasab ini tidak akan terjadi. Polemik nasab ini tidak akan terjadi. Tidak seperti ada orang seperti memusuhi antara kiai yang satu dengan kiai yang lain, kiai yang pro nasab dan tidak nasab. Tidak akan kalau kalian itu mau menerima. Tidak akan seperti orang seperti Buya Yahya, Uwas itu kena framing kalian. Sehingga mereka pun ikut mengatakan bahwa orang yang membahas nasab berarti ini telah benci dzurriyyah Nabi, benci Alawi. Itu karena apa? Bukan pembahasan nasabnya, tapi karena kalian yang tidak mau menerima nasab kalian itu dibahas. Sebenarnya kalau ingin pembahasan nasab ini selesai, cukuplah kalian itu menerima. Sudah itu, apa sih untungnya? Itu sudah selesai, negeri ini akan kondusif, tenang. Wong masalah nasab kok ada pertanyaan seperti itu. Saya hanya ingin memberikan solusi kepada Anda. Itu pertanyaan ya tadi. Kalau Anda bisa menjawab, itu tolong dijawab. Apa alasan Anda? Kenapa hanya sekedar dibahas nasab ini Anda kok sampai membuat framing yang begitu dahsyat sekali, fitnah yang sangat dahsyat sekali. Kalian telah membuat umat ini terpecah belah. Yang membuat terpecah belah itu adalah kalian, bukan Kiai Imad, bukan orang membahas nasab ini, tapi kalian yang tidak terima. Seandainya kalian menerima, justru kalian akan memberikan pencerahan kepada umat. Apalah artinya kalau nasab ini hanya sekedar dibahas. Cobalah lihat sikap Wali Songo ketika Bahar Smith kemarin itu. Ketika Bahar Smith kemarin itu awal mula membongkar tentang nasab ini. Saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Bahar bin Smith itu. Karena dari sinilah kemudian orang curiga kepada nasab Alawi. Kita masih ingat kata-kata dari Bahar bin Smith waktu itu kepada dzurriyyah Wali Songo. Bahwa dzurriyyah Wali Songo itu sekarang sudah tidak ada, sudah terputus. Kalaupun ada itu dari jalur ibu. Intinya berarti mereka bukan cucu Nabi. Mereka tidak mengakui kalau ada yang sekarang itu merasa dzurriyyah Wali Songo. Mereka ingin menunjukkan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu bukan cucu Nabi. Itu maksud mereka. Tapi dengan perkataan Bahar semacam itu, ternyata bagaimana reaksi dari Wali Songo? Apakah heboh seperti Anda itu? Apakah mereka terus menolak habis-habisan, membuat framing, membuat fitnah? Kan tidak, mereka menerima dan mereka membuat data-data tandingan yang memuatkan. Dan inilah fakta dari data tandingan yang dibuat, diantaranya adalah dari Kiai Imad. Jadi dari Kiai Imad itu adalah data tandingan untuk menanggapi atas intervensi kalian mengurusi nasab Wali Songo itu. Kata Rizik Syihab, kami sebenarnya itu tidak ketika di Banten itu saya mendengar itu sampai muak sekali itu ya. Kami sebenarnya dari Robitoh itu tidak mengurusi nasab Alawi. Kami sebenarnya ini ada hak privasi masing-masing. Wah, gayanya begitu. Ketika nasab mereka itu dipertanyakan, coba yang kemarin. Rizik Syihab ini lupa kata-kata si Bahar Smith itu, lupa dia. Si Bahar Smith mengurusi nasab Wali Songo. Kok bilang saya tidak mau mengobok-ngobok nasab Wali Songo. Udah gitu kok tidak malu sama sekali Rizik Syihab itu ya, kemarin mengatakan sampai kayak begini. Ketahuilah bahwa sebenarnya yang diobok-obok itu bukan nasab Alawi, tapi juga yang diobok-obok itu adalah nasab Wali Songo. Ya Allah, orang kok bisa semacam ini? Astagfirullahaladzim. Ya saya sangat heran sekali ya.
Ya, itu dari pertanyaan saya. Saya hanya ingin memberikan sebuah saran kepada dari Ba'alawi, memberikan saran. Jikalau kalian kepingin bisa tenang, bisa menerima nasab kalian itu dibahas, bisa kalian menerima memang kalian itu betul-betul bukan dzurriyyah Nabi, bukan cucu Nabi. Mulailah dengan sekarang bahwa hidup kalian, biasakan hidup kalian mandiri. Jangan menggantungkan dari para muhibin kalian. Tunjukkanlah gaya hidup Rasulullah. Kalau memang justru kalian itu cucu Nabi, tunjukkanlah gaya hidup Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu bekerja keras, seorang pedagang. Bekerja. Tidak meminta uang dari umatnya. Tidak mengakali umatnya. Itu Rasulullah. Kalau kalian bisa menerima, kalau kalian ingin diri kalian itu bisa menerima, nasab kalian itu diterima, kalian menjadi tidak ada masalah, itu kalian bekerjalah normal. Ya saya tahu walaupun tetap dari para Ba'alawi ini banyak, ada yang bisnismen ada. Tapi kebanyakan mereka kehidupannya itu memang dari dawir. Ya dari pemberian masyarakat kalau tidak dawir. Ya dari ini. Dari diakui sebagai cucu Nabi. Masyarakat apa? Kenapa mereka kok rela memberi uang jutaan bahkan miliaran? Mereka tidak segan-segan karena ini demi untuk cucu Nabi. Karena membahagiakan cucu Nabi berarti membahagiakan Rasulullah. Itulah muhibin yang masih polos. Dan inilah yang membuat kalian itu sangat berat sekali jikalau nasab kalian itu tidak diakui. Coba kalian, kehidupan kalian kalau seandainya seperti dzurriyyah Wali Songo, normal, umum, seperti masyarakat umum, normal, bekerja. Ada yang jadi apa? Ya walaupun dari kalian tetap ada yang normal seperti itu. Saya juga mengenal para habib-habib itu yang jadi kuli bangunan, jadi kernet. Ada yang sampai ditawari sebagai ditawari nasabnya ini diurus, kamu itu sambung ke Rasulullah, dikasih buku Rabitahu. Tidak mau kok, ada kok yang kayak begitu kok. Memang ada. Tapi kebanyakan dari para habaib ini, mereka menggantungkan hidupnya itu rata-rata memang dari, ya bisa dikatakan dari belas kasih umat. Inilah yang membuat kalian itu tidak terima nasab kalian itu dibahas. Kalian karena ini akan merontokkan kalian, akan menggugurkan kalian privilege yang kalian nikmati selama ini, keuntungan yang kalian nikmati selama ini. Selama dianggap sebagai cucu Nabi akan hilang, musnah begitu saja. Lah sementara kalian pada kenyataannya tidak ada, belum ada, jarang sekali yang mandiri, yang berusaha, berdikari dari usahanya, hidup dengan hasil jerih payah usahanya. Kebanyakan dari kalian, ya saya ini tidak mengatakan kesemuanya, banyak juga tapi kebanyakan dari kalian ini dari umat-umat. Inilah yang membuat kalian itu berat. Seharusnya dari Rabithah atau dari Ba'alawi, dari Rabithah seharusnya bisa mengajak umatnya. Kalau kalian ingin berdakwah, itu ya, kalau kalian ingin berdakwah baik dari ulama-ulama yang dari Ba'alawi ini, cobalah kalian itu berdakwah untuk kalangan Anda sendiri. Coba itu ditujukan, misalkan wahai saudaraku-saudaraku dari Ba'alawi, kalian ini jangan, cobalah biasakan hidup mandiri. Ayo kita hidup mandiri, ayo kita jangan menggantungkan umat, ayo kita hidup harus menunjukkan bahwa kita kalau memang cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, harus menunjukkan semangat juang. Bagaimana perjuangan kita mempertahankan hidup, tidak mengandalkan dari pemberian orang. Kayaknya saya kok belum mendengar ceramah dari ulama-ulama tokoh Ba'alawi yang seperti itu. Yang ada apa?
Ya ceramah, kalau kalian mau bersedekah kepada Ba'alawi, kalau kalian membahagiakan cucu Rasulullah, maka kalian itu terus. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Astagfirullah ya. Saya ngomong seperti ini ya. Saya tidak ingin mencemooh Anda dari Ba'alawi. Ya ini terus terang. Saya sendiri sangat sangat prihatin sekali dengan kondisi, dengan para habaib ini ya, para habaib ini. Kalaupun misalkan kalian itu sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, saya itu sangat prihatin sekali. Karena apa? Karena perilaku kalian itu memalukan. Ini memalukan bukan yang dalam hal perilaku yang maksiat, tidak, tapi memalukan ini loh, gaya hidup dari perilaku ini loh. Ketika diberi sedekah, ketika diberi itu diterima, terus kadang ya itu berceramah ya dengan nada-nada menyindir, ingin kalau kalian membahagiakan cucu Nabi, maka dengan dari situlah kemudian menimbulkan empati dari masyarakat, memberikan pundi-pundi uang. Ini sangat prihatin sekali. Saya sebenarnya saya ragu sebelum adanya tesis Kiai Imad. Sejak lama saya ragu sekali dengan kalian dari Ba'alawi. Itu intinya dari Anda ini. Masa baginda Nabi yang saya kenal itu sebagai seorang pedagang, pekerja keras. Kenapa kalau mereka ini masih ada darahnya? Tidak ada cahaya sekali menunjukkan dari semangat Rasulullah ditunjukkan dari Ba'alawi ini. Kenapa tidak ada? Kenapa justru mereka ini seperti orang, ya Allah, menyedihkan sekali. Saya sangat heran sekali. Ya Allah, kayak begini kok cucu Rasulullah dihina umat, dianggap orang yang meminta-minta, mengandalkan dawir dan sebagainya. Ya Allah. Dan ada lagi saran saya dari Ba'alawi ya. Kalau memang Anda itu pengen dihormati, diakui ya, Anda itu ya tadi itu saran saya. Kalau Anda nanti bisa menerima nasab Anda, biar Anda ini bisa menerima nasab Anda itu putus tadi, yaitu dengan bekerja keras. Yang kedua, ini adalah diri Anda, bekali diri Anda dengan ilmu pengetahuan. Bekali diri Anda dengan wawasan ilmu pengetahuan. Ini penting sekali, ini krisis yang luar biasa dari Ba'alawi. Kalau dari Ba'alawi zaman dahulu masih banyak ulama-ulamanya, jelas. Seperti Rotibul Haddad itu ada kirangan kitabnya. Itu saya mengakui. Itu ada. Tapi yang sekarang ini, ya Allah, krisis sekali. Krisis sekali. Dan itu saya yang sampai membuat geleng-geleng kepala. Ada sebuah kejadian. Itu sebelum adanya pembahasan nasab ini malahan ya. Itu saya sudah sangat janggal sekali. Ada sebuah kejadian di tempat saya. Itu ada orang yang ingin ahli kuburnya itu didoakan. Didoakan, yang mendoakan itu dia pokoknya minta dari habaib. Oh, kan mendapat berkah ya dari para habaib. Dapat doa dari habaib. Tapi apa? Tapi yang saya dengarkan dari doanya itu, ya Allah, belepotan tak karuan. Saya jadi bertanya-tanya, mereka ini sebenarnya belajar atau tidak ya? Apa itu yang dianggap sebagai habib-habib ini? Apakah kemudian karena mereka ini sudah merasa dianggap cucu Nabi, mereka sudah tidak perlu belajar? Itu sampai saya sangat heran. Dan saya sangat heran sekali dengan orang-orang ya, masyarakat. Kenapa orang seperti ini sampai disuruh berdoa? Ya namanya orang masih awam, masih lugu. Apalagi mereka selama ini terkena apa itu, framingnya dari mereka. Framingnya dari mereka bahwa doa dari para habaib mungkin tidak perlu, harus benar, tidak, yang penting itu barokahnya.
Mungkin itu ya. Tapi dari sinilah yang justru menjerumuskan kepada Ba'alawi itu, semakin mereka semakin terpuruk. Mereka tidak mau belajar. Dan kita bisa lihat fakta yang sangat mencolok sekali. Si Bahar Smith membaca kitab kebolak-balik. Ya Allah, memalukan sekali. Memalukan sekali. Ya saya herannya itu ya. Kok masih ada orang-orang yang menempatkan anaknya di tempat seperti itu. Mau dapat apa? Kalau yang mengajar seperti itu tidak punya kualitas ilmu pengetahuan. Inilah kelemahan-kelemahan dari Ba'alawi. Dan saya yakin kalau dari Ba'alawi ini mau menerima apa yang saya omongkan, mau menerima nasihat dari saya ini, saya yakin justru ini kalau dia menerima dengan legowo, bukan malah diterima dengan perasaan sakit hati, justru ini akan memacu dia, menyadarkan dia untuk jadi orang itu yang mandiri. Kalau ingin cerdas dihormati, ya punya ilmu. Dihargai sebagai ulama, punya ilmu, punya wawasan. Jangan hanya mengandalkan barokah. Barokah dari mana? Kalau tidak ada ilmu. Ini. Ya semoga ini bisa menjadi pemicu Anda, menyadarkan diri Anda. Dan kalau kalian ya dari Ba'alawi tidak mengikuti apa yang saya sampaikan ini, justru Anda akan semakin terpuruk. Ketika nasab Anda sudah mulai diragukan, Anda mulai saat ini tidak segera berbenah, memperbaiki anak cucu kalian, diri Anda kalian, untuk membekali diri Anda dengan bisa bekerja, dengan membekali ilmu pengetahuan yang bisa membuat Anda itu bisa dihormati lagi, yang membuat Anda bisa diakui di masyarakat. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau Anda tidak mengikuti apa yang saya berikan ini, justru Anda akan semakin terpuruk. Perlu kalian sadari, justru pembahasan nasab ini justru seharusnya menjadi hikmah yang sangat besar untuk diri Anda. Kalaupun sekarang ini kalian mulai ditinggalkan para mukhibin, kalaupun sekarang ini mulai masyarakat tidak memberikan upeti kepada kalian, kalaupun sekarang ini masyarakat mulai seperti memandang sebelah mata kepada kalian, justru ini akan memberikan hikmah kepada kalian. Kalian akan mencoba hidup untuk mandiri. Kalian pasti akan berusaha untuk menjadi orang mandiri. Nah, ketika Anda sudah mandiri, sudah sesuai yang apa yang saya sarankan ini, maka ketika nasab Anda itu diragukan, nasab Anda itu dicemooh, nasab Anda dianggap putus atau tidak, Anda tidak akan peduli. Mau apa? Wong saya sudah tidak peduli dengan nasab. Wong saya sudah bisa hidup mandiri, saya hidup tidak menggantungkan dari mukhibin, saya sudah bisa hidup sendiri. Pasti Anda akan tenang. Cobalah lihatlah Habib-habib yang kehidupannya mandiri, pasti mereka biasa saja. Dan lihatlah mereka Habib-habib yang resah-resah itu, yang merasa seperti kebakaran. Karena apa? Karena mereka sudah kadung selama ini mendapatkan privilege, mendapat kehormatan yang luar biasa. Seperti Rizik Syihab itu, tidak mungkin dia melepaskan penghormatan masyarakat yang selama ini didapatnya. Itu tidak ingin hilang begitu saja. Hanya karena apa? Hanya karena dibatalkan nasab. Tiba-tiba ada orang Kresek, Banten, membatalkan nasab, membuat hidup saya menjadi kebalik 180 derajat. Inilah yang dia takutkan. Dan perlu saudaraku Anda semua ketahui ya, kenapa acara diskusi di UIN itu, kenapa kok sampai batal? Karena dari Ba'alawi ini memang mereka tidak mau
diri mereka ditelanjangi bulat-bulat, diketahui lebih cepat oleh masyarakat. Diskusi di UIN itu sebenarnya itu hanya semakin memperkuat, semakin menambah cepat masyarakat itu paham tentang siapa Ba'alawi. Walaupun sekarang itu sudah tidak terbendung, banyak masyarakat yang sudah mulai paham tentang siapa Ba'alawi ini sebenarnya. Tapi kalau seandainya diskusi itu jadi terjadi, maka masyarakat akan semakin cepat mengetahui. Dan ini adalah kematian yang mendadak untuk sejarah Ba'alawi. Dan mereka tidak ingin mati mendadak. Karena itu bagaimanapun caranya mereka berupaya bahwa diskusi di UIN Wali Songo itu dia batalkan. Bagaimanapun caranya, dia tidak peduli dengan berbagai kekuatan sisa-sisa tenaga yang masih mereka punyai. Dari yang Habib halus seperti Habib Lutfi atau Habib-Habib yang kasar, mereka menunjukkan taringnya lewat siapapun itu. Bagaimanapun caranya, diskusi ini tidak jadi dilaksanakan. Karena apa? Karena itu akan mempercepat kematian mendadak mereka. Semakin mendadak terisolir dan semakin mereka cepat tidak mendapatkan pundi-pundi dari muhibinnya. Karena kalau jadi itu diselenggarakan, ya. Memang diskusi pembahasan nasab ini tidak perlu mencari kesepakatan, tidak ada. Tidak mungkin sepakat, mereka itu tidak mau kok. Sepakat itu kalau mereka itu mengaku. Mereka tidak mau, jadi tidak akan ada kesepakatan. Cuma yang kita harapkan itu biar semakin banyak masyarakat itu paham jelas dengan siapa mereka. Dengan siapa mereka. Ya. Jadi saya kira cukup sekian tanggapan dari saya. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya terutama untuk saudaraku dari Ba'alawi. Maksud dari apa yang saya sampaikan ini jelas sama sekali bukan tujuan untuk kebencian kepada Anda. Tapi kami merasa Anda sebagai saudara sesama Muslim